Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba tharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena hanya dengan nikmatnya di malam ini kita digerakkan hati kita, dimudahkan langkah kita menuju salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia, menuju salah satu taman dari taman-taman surga dunia, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mencurahkan rahmat dan barokahnya kepada kita semuanya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah mengatakan, carilah hati kalian di 3 tempat. Di saat membaca Al-Quran, di saat kalian berada di majelis ilmu, dan di saat kalian sedang bersendirian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kalian tidak mendapati hati kalian di 3 tempat tersebut, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan hati kepada kalian, karena sesungguhnya kalian tidak memiliki hati. Hati yang bahagia, hati yang tenang, hati yang hidup adalah hati yang memiliki ilmu yang bermanfaat, ilmu tentang Allah, ilmu tentang nabinya, ilmu tentang agamanya, agama Islam, sehingga dia bahagia di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah Masjid Namirah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih 1 minggu lagi kita akan menyongsong bulan istimewa, yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa, yang sangat mulia. Hendaknya bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengagungkannya, memuliakannya, dan mengisinya dengan amal-amal kebajikan. Karena itu adalah kesempatan emas bagi kita untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal fajr walayalin ashr. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Para ulama ahlu tafsir mengatakan yang dimaksud 10 malam yakni 10 awal bulan Dzulhijjah. Demikian juga Nabi SAW sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim pernah mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari yang lebih indah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah begitu istimewa? Pertama, karena di bulan ini terkumpul amal-amal ibadah yang sangat ditekankan dalam agama. Seperti puasa. Secara khusus yaitu puasa hari Arafah, yang pahalanya menghapus dosa-dosa kita selama 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Juga terkumpul di dalamnya ibadah haji dan umrah. Karena ibadah haji jatuh pada bulan Dzulhijjah. Demikian juga ada sholat Idul Adha pada
tanggal 10 Dzulhijjah. Juga ada ibadah kurban, ya, yang merupakan syiar di antara syiar-syiar agama Islam. Jadi terkumpul pokok-pokok ibadah besar di bulan Dzulhijjah ini. Juga terkumpul di bulan Dzulhijjah ini hari-hari istimewa. Seperti hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam. Menurunkan ayat surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, yaitu agama Islam. Ayat ini turun kapan? Pada hari Jumat sore hari saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang wukuf di Arafah pada saat Hajjatul Wada, haji perpisahan tahun 8 tahun 10 Hijriah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah berarti tanggal 9 Dzulhijjah. Juga hari yang istimewa yaitu tanggal 10, hari penyembelihan, hari Idul Adha. Ini hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'zamul ayyami indallah yaumun nahri wa yaumul qar." Hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari penyembelihan, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, dan hari qar, yaitu tanggal 11 Dzulhijjah. Jadi bulan Dzulhijjah bulan yang sangat istimewa. Maka hendaknya bagi kita semuanya untuk mempersiapkan diri kita menyambut bulan Dzulhijjah ini. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Dzulhijjah ini. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi kekuatan dan kemudahan untuk beribadah di bulan Dzulhijjah ini. Karena ada sebagian orang nggak diberi kesempatan bertemu, ada sebagian orang diberi kesempatan bertemu, tapi dia tidak memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Juga mari kita persiapkan bekal ilmu. Kita pelajari hal-hal yang berkaitan dengan bulan Dzulhijjah, amalan-amalan apa saja yang dianjurkan di bulan Dzulhijjah, agar kita bersemangat, termotivasi untuk berlomba-lomba mengumpulkan pundi-pundi pahala di bulan Dzulhijjah ini. Ya, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena kita tidak pernah tahu, bisa jadi kesempatan tersebut tidak berulang kembali untuk kita. Makanya dahulu para ulama rahimahumullah taala, kalau sudah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah, mereka akan meningkatkan frekuensi ibadah mereka. Disebutkan bahwasanya Sa'id bin Jubair, salah seorang ulama tabi'in, muridnya sahabat Ibnu Abbas, apabila memasuki 10 awal bulan Dzulhijjah, maka beliau akan bersemangat dalam ibadah, meningkatkan amal solehnya, sehingga tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Ya, bahkan dulu para ulama bukan hanya semangat diri mereka saja, tapi mereka juga mengajak yang lain, terutama mengajak keluarganya untuk sama-sama beribadah kepada Allah. Disebutkan bahwasanya Atha al-Khurasani, salah seorang tabi'in yang mulia, apabila di malam hari Arafah, maka beliau bangunkan istrinya, anak-anaknya untuk sahur puasa hari Arafah. Beliau mengatakan, aikidu qadamakum liyatasahharu yauma Arafah. Bangunkan keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian, agar mereka sahur puasa Arafah. Intinya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ya, mari kita menyongsong bulan Dzulhijjah dengan kesucian hati, dengan semangat berlomba-lomba dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan kesempatan yang berharga ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Banyak orang mungkin tahu
keutamaan bulan Ramadan. Tapi masih banyak yang belum tahu bahwasanya bulan Dzulhijjah itu adalah bulan yang istimewa. Sehingga banyak yang menganaktirikan bulan Dzulhijjah. Padahal para ulama dahulu sangat mengagungkan bulan Dzulhijjah. Sampai-sampai ada sebagian ulama, mereka beda pendapat mana yang lebih utama. Apakah 10 awal bulan Dzulhijjah ataukah 10 akhir bulan Ramadan? Mana yang lebih utama? Ada yang berpendapat 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama. Ada yang berpendapat enggak, 10 akhir bulan Ramadan lebih utama. Karena ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Tapi ada yang berpendapat enggak, 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama. Karena Allah bersumpah dengannya. Karena hari tersebut adalah hari-hari terindah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hari Arafah, ada hari raya Idul Adha yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkumpul di dalamnya amal-amal ibadah yang tidak terkumpul di bulan-bulan lainnya. Dan pendapat yang lebih kuat adalah diperinci. Kalau malamnya, maka 10 akhir bulan Ramadan lebih utama. Karena ada malam Lailatul Qadar. Tapi kalau siangnya, maka 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama. Karena kebanyakan amal-amal bulan Dzulhijjah itu rata-rata di siang hari. Seperti puasa Arafah, seperti sholat Idul Adha, seperti ya juga ibadah kurban, ya rata-rata dilaksanakan di siang hari. Intinya, ma'asyiral muslimin, kami mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian, khususnya para jamaah yang hadir di masjid ini, Masjid Namirah, ya, mari kita songsong bulan suci, ya, bulan mulia Dzulhijjah ini dengan semangat, ya, dan kita ajak keluarga kita untuk memanfaatkan. Di sana ada puasa dianjurkan sejak tanggal 1 sampai tanggal 9. Lebih-lebih tanggal 9, ya, puasa Arafah. Jangan sampai dilalaikan. Cuma 1 hari. Puasa sampai 1 hari tok. Tapi pahalanya menghapus dosa-dosa 2 tahun. Hanya sekali dalam 1 tahun. Kalau kita sia-siakan, kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Juga ada ibadah kurban. Ya, bagi yang mampu, jangan meninggalkan ibadah kurban. Rasulullah 10 tahun di Madinah, sejak diwajibkannya ibadah kurban, sejak disyariatkannya ibadah kurban, nggak pernah meninggalkan ibadah kurban. Ya, maka mari kita semuanya bersemangat, ya, di bulan Dzulhijjah ini, karena kita tidak pernah tahu, bisa jadi bulan Dzulhijjah ini adalah, ya, bulan terakhir bagi kita. Ya, kita tidak pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa kita. Kita tidak pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat maut menghentikan nafas kita. Ya, maka mari manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala, ya, kita akan membahas tema tauhid dengan judul yang penting, yang menarik, yaitu 10 langkah menanamkan tauhid kepada keluarga kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah, sebagai suami, memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mendidik istri dan anak-anak kita, menggandeng tangan mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan melindungi mereka dari siksa neraka. Inilah tugas orang tua yang paling mulia. Inilah tugas suami yang paling berat. Tugas bapak yang paling berat, yang paling mulia, bukan mencari nafkah. Kalau cuma sekedar cari duit, banyak orang bisa. Tapi tugas yang paling berat bagi seorang suami, bagi seorang ayah, adalah
bagaimana bisa menggandeng tangan istri dan anak-anaknya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana melindungi istri dan anak-anaknya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman. Dan sering saya sampaikan, kalau ada ayat yang didahului dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, maka itu adalah ayat yang penting untuk kita perhatikan. Sebagaimana kata sahabat Ibnu Mas'ud, jika kamu mendengar Allah berfirman wahai orang-orang yang beriman, pasanglah telingamu baik-baik, karena itu ayat yang penting, yang menunjukkan konsekuensi keimanan kita. Kalau kita melaksanakan isi ayat tersebut, berarti ada keimanan dalam diri kita. Kalau kita tidak melaksanakan konsekuensi ayat tersebut, berarti ada yang error dalam keimanan kita. Wahai orang-orang yang beriman, ya, siapapun di antara kita yang mengaku beriman, berarti dia sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan jaga keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Bahan bakar neraka itu ya bukan kayu, bukan, tapi manusia itu sendiri ditambah dengan batu-batuan yang bikin semakin menyala-nyala dan panas ya api neraka. Ayat ini perintah kepada kita semuanya, terutama kepada kepala rumah tangga, kepada para ayah, kepada para ibu, kepada para suami, para istri yang memiliki keluarga. Jaga diri kita dan jaga keluarga kita dari api neraka. Apa maksudnya menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ay allimuhum wa addibuhum. Ajari mereka, didik mereka. Jangan dibiarkan gitu aja. Ya, didik, ajari. Yakni ajari dengan Islam. Ajari tentang pendidikan Islam, agama Islam. Perintah Allah, larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan kepada mereka. Ya, kalau kita bisa mengajari langsung, alhamdulillah. Kalau kita nggak bisa mengajari langsung, setidaknya berikan fasilitas-fasilitas, sarana-sarana untuk keluarga kita untuk belajar ilmu agama. Ajak mereka ikut kajian-kajian. Sekolahkan anak-anak kita di sekolahan-sekolahan yang mengajarkan agama. Bukan hanya sekedar dunia, ya. Berikan kepada mereka tontonan-tontonan kajian agama yang sekarang banyak, alhamdulillah. Juga buku-buku agama. Fasilitas-fasilitas itu adalah tanggung jawab kita. Ya, kita semuanya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keluarga kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kalian. Jadi pemimpin bukan hanya presiden saja, pemimpin bukan hanya gubernur saja, pemimpin bukan hanya bupati saja. Kita semuanya pada hakikatnya adalah pemimpin. Pemimpin untuk istri kita, pemimpin untuk anak-anak kita. Dan kita semuanya akan berdiri di hadapan Allah, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sudah melaksanakan tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga? Sudahkah kita mendidik ya anak-anak kita atau enggak? Ya, masing-masing ada tanggung jawabnya. Kata sahabat Ibnu Umar, al-walidu mas'ulun anil walad wal waladu mas'ulun anil walid. Orang tua
akan dimintai pertanggungjawaban tentang pendidikan anaknya. Sudahkah dia mendidik istrinya, anak-anaknya? Dan anak akan dimintai pertanggungjawaban tentang bakti dia kepada orang tua. Jadi anak juga akan ditanya apakah dia berbakti kepada orang tuanya atau enggak. Dan orang tua akan ditanya apakah dia sudah mendidik, membimbing ya anaknya atau enggak. Jadi ma'asyiral muslimin, ya, kewajiban bagi kita semuanya adalah mendidik keluarga kita. Memberikan pendidikan kepada mereka, pendidikan Islam, terutama yaitu masalah tauhid yang merupakan kunci surga Allah Subhanahu wa taala. Yang merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhiratnya. Karenanya lah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya termasuk Al-Qur'an. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, para rasul ya untuk mendakwahkan tauhid, beribadah hanya kepada Allah saja. Ya, maka kita harus menanamkan tauhid ini kepada keluarga kita. Coba kita baca surat Luqman ya, mulai ayat 12 ya, itu penting, saya sarankan kepada kita, terutama kepada bapak, ibu yang sudah memiliki anak ya, tolong dibaca surat Luqman. Mulai ayat 12 ya, itu karena di situ ada wasiat-wasiat, nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Sebagai contoh bagi kita, sebagai pengingat bagi diri kita. Sudahkah kita menasihati anak-anak kita seperti nasihat Luqman kepada anaknya? Ya, di situ ada beberapa wasiat, wasiat tentang sholat, wasiat tentang berbakti kepada orang tua, wasiat agar dia merasa diawasi oleh Allah SWT, ya, berakhlak mulia. Itu dinasihatkan oleh Luqman. Tapi wasiat yang pertama kali yang ditanamkan oleh Luqman kepada anaknya tentang tauhid. Pada ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Ingatlah tatkala Luqman mengatakan kepada anaknya, wahai anakku. Ya, dipanggil dulu dengan panggilan apa? Sayang, panggilan lembut. Ini juga faedah bagi kita. Kalau kita mau nasihatin anak, panggillah anak kita dengan panggilan yang baik. Panggilan yang lembut. Ojo mau nasihatin, manggilnya, anak nakal misalnya. Arek betik misalnya. Jangan. Panggillah dia dengan panggilan yang menyenangkan supaya lebih mudah menerima nasihat kita. Karena anak seperti kita juga senang kalau dinasihati dengan cara yang baik. Kata Luqman, wahai anakku, la tusyrik billah. Janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Jangan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu di samping beribadah kepada Allah, beribadah kepada yang lainnya. Baik kuburan, wali, ya, ataupun nabi, pohon dan sebagainya. Jangan. Tauhidkan Allah. Esakan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Allah adalah Al-Ahad, Al-Wahid, Zat yang Maha Esa, satu-satunya yang kita ibadahi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Jadi yang ditanamkan oleh Luqman sebelum menasihati tentang sholat, sebelum menasihati tentang berbakti kepada orang tua, nomor satu adalah apa? Tauhid. Ini juga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau mendidik anak-anak kecil, yang ditanamkan terlebih dahulu adalah masalah tauhid.
Pernah diceritakan oleh sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini ya anak pamannya Nabi SAW. Karena Abbas itu adalah pamannya Nabi. Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang luar biasa ilmunya, yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya, wa pinterkan anak ini. Ya. Nah, kata Ibnu Abbas, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu yauman. Aku pernah di belakangnya Rasulullah, yakni dibonceng. Jadi pernah Ibnu Abbas itu dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ada beberapa sahabat dibonceng oleh Nabi. Sampai dibukukan oleh seorang ulama namanya Ibnu Mandah. Itu punya buku judulnya agak menarik. Ya, Ardafun Nabi. Sahabat-sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi. Itu ada daftarnya, Pak. Sekitar 30-an sahabat pernah dibonceng sama Nabi. Karena dibonceng Nabi itu suatu keistimewaan loh. Sampai aja kalau misalkan dibonceng sama seorang yang terkenal gitu ya. Wah, itu ya, itu akan diingat-ingat terus. Apalagi kalau yang bonceng adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya gulam, saat bonceng anak tersebut dia mengatakan, wahai anak kecil. Karena Ibnu Abbas saat itu masih kecil. Saat Ibnu Abbas itu, Nabi pas meninggal dunia saja baru sunat. Nabi saat meninggal dunia saja, beliau itu barusan apa? Khitan, barusan sunat. Jadi ini masih kecil, dibonceng oleh Nabi. Tapi Nabi SAW subhanallah, walaupun sambil bonceng, sambil nyetir, beliau jadikan itu sebagai kesempatan menasehati, mendidik. Wahai anak kecil, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ya, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah hanya kepada Allah saja. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah saja. Masya Allah. Saat bonceng tuh, yang ditanamkan apa? Tauhid. Makanya ini satu faedah juga. Kita kalau ngajari anak, itu nggak mesti serius gitu Pak. Nggak mesti ya, anak-anaknya semuanya dikumpulin semuanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ya. Enggak mesti kayak gitu. Jadi sambil bonceng, sambil nganterin anak ke sekolah, ya, dikasih tahu dengan bahasa yang mudah dicerna oleh anak, itu juga namanya pendidikan. Ya. Bahkan itu biasanya malah lebih nyantol malah. Sing santai-santai itu malah biasanya apa? Nyantol. Terlalu serius biasanya malah enggak nyantol. Ya, jadi itu Masya Allah. Pas lagi makan, Rasulullah SAW pas lagi makan ngomongin anak, ya, nasehatin. Anak lagi sakit juga demikian, ya, dinasehatin. Jadi intinya nggak mesti formal lah ya. Ya, kapanpun kita bisa menanamkan pendidikan kepada anak, ya, dengan bahasa yang mudah dicerna oleh anak, itu adalah kewajiban kita. Ya. Dengan menanamkan tauhid kepada keluarga kita, bukan hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan, ketenangan, tapi lebih daripada itu, kita akan meraih surga Allah Subhanahu wa taala, masuk surga bersama keluarga kita. Karena kunci bisa reuni bersama keluarga kita di surga adalah sama-sama bertauhid, sama-sama beriman. Tanpa tauhid, tanpa iman, kita nggak bakal bisa ngumpul lagi di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur ayat 21, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum." Dan orang-orang yang beriman,
dan diikuti oleh anak-anak mereka juga dengan keimanan. Jadi syaratnya apa? Iman, tauhid. Tanpa iman, tanpa tauhid, ya kita nggak akan bisa untuk masuk surga. Makanya tauhid ini penentu nasib kita kelak di akhirat. Apakah kita akan di surga atau akan di neraka? Ditentukan dengan apa? Tauhid kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah." Siapa yang meninggal dunia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak menyekutukan Allah, maka dia akan masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan siapa yang meninggal dunia bertemu dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk neraka. Ya. Jadi kalau kita ingin masuk surga sekeluarga, reuni bersama keluarga kita kelak di surga, syaratnya harus sama-sama bertauhid, sama-sama beriman. Sebagaimana dalam surat At-Tur ayat 21. Orang-orang yang beriman dan keturunan mereka juga beriman, anak mereka, cucu mereka juga beriman, kami akan kumpulkan mereka kelak di surga bersama keluarga mereka. Dan itulah kebahagiaan yang sangat besar. Ya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke surga, dialah orang yang sukses. Jadi sukses menurut Al-Qur'an itu apa? Kalau bisa menginjakkan kaki di surga. Kalau kita bisa masuk surga, selamat dari neraka, itu baru sukses. Orang sekarang banyak mengartikan sukses itu sukses apa? Dunia. Kalau udah kerjaannya mapan, jabatannya tinggi, uangnya banyak, ya, rumahnya mewah, mobilnya, ya, keren. Banyak orang menganggap itulah baru orang sukses. Tidak. Kesuksesan yang sesungguhnya bukan kesuksesan dunia. Kesuksesan yang sesungguhnya adalah kesuksesan di surga dan selamat dari neraka. Apa artinya kita sukses di dunia ini? Kalau sejengkal tanah saja, ya, kita tidak memiliki di surga nanti. Padahal surga luasnya seluas langit dan bumi. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sangat penting bagi kita untuk bersama-sama dengan keluarga kita ini apa? Sama-sama memiliki visi dan misi, yaitu menjadi keluarga yang bertauhid. Nah, bagaimana cara untuk menanamkan tauhid kepada keluarga kita? Nomor satu adalah memilih istri dan calon ibu yang salehah. Dimulai sebelum pernikahan sudah dimulai. Kenapa? Seperti peribahasa orang, ya, peribahasa kita apa? Buah nggak jauh dari pohonnya. Artinya anak itu nggak jauh dari orang tuanya. Kalau kita pingin anak-anak yang saleh, yang salihah, anak-anak yang bertauhid, maka cari benih yang baik. Karena anak, ya, sangat ditentukan dari orang tuanya. Kata seorang ulama namanya Ibnu Badis, dia mengatakan rumah merupakan sekolah pertama dan pabrik asli untuk mencetak generasi. Dan agama seorang ibu merupakan landasan pokok menjaga agama dan akhlak sebuah rumah tangga. Peran ibu itu sangat apa? Besar. Makanya di dalam agama Islam, kita sebelum menikah jadikan prioritas utama itu adalah agamanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Ya, ada yang menikah karena cantiknya, ada yang menikah karena nasabnya, ada yang menikah karena hartanya, ada yang menikah karena agamanya. Lalu kata Nabi,
Fadfar bidzatid din taribat yadak. Carilah wanita yang baik agamanya, akidahnya baik, tauhidnya baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik. Taribat yadak. Niscaya kamu akan apa? Bahagia. Ya. Makanya kata orang Jawa juga apa? Kalau mau milih calon itu, ya falsafahnya apa? Cari yang bibit, bebet, bobot. Jadi bobot itu juga penting. Boleh sing ya, sing abot berarti. Intinya maksudnya adalah apa? Agama orang tua ini sangat menentukan. Begitu juga seorang wanita ketika dia mau menikah, ya jangan silau karena gantengnya, karena dompetnya, ya karena ijazahnya, gelarnya. Jangan. Jadikan pusat perhatian kita adalah agama. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Kalau ada seorang laki-laki ya yang melamar putri kalian, wahai orang tua, dan dia kata Nabi baik agamanya dan akhlaknya. Ini kriterianya. Ya, maka segerakan nikahkan anak kalian dengannya. Karena kalau enggak yang terjadi adalah kerusakan. Kalau enggak segera dinikahkan itu apa? Yang terjadi ya zina. Ya, seperti sekarang banyak ya anak-anak muda ya pacaran-pacaran akhirnya apa? Meteng dhesekan. Kan gitu. Kalau enggak segera dinikahkan. Istilahnya apa? LKMD. Lamaran kari metenge dhesekan. Nah, makanya Nabi menyarankan kepada kita, kalau ada seorang yang melamar putri kalian dan dia kriterianya dari Nabi ini, yaitu apa? Baik agamanya. Baik agamanya itu akidahnya baik, tauhidnya baik, ya, ibadahnya baik, akhlaknya baik. Udah, segera nikahkan. Nabi nggak mengatakan apa? Kalau ada laki-laki yang ganteng rupanya, yang tajir, yang dompetnya tebel. Padahal belum tentu dompetnya tebel ya isine duit. Isoe kuota apa? Nota. Ya, kertas-kertas tok. Nah. Jadi Nabi SAW mengatakan apa? Bukan ganteng, bukan ya banyak duitnya, bukan itu. Tapi yang paling penting adalah apa? Agama. Karena laki-laki yang baik dia akan memuliakan istrinya. Ya, jika dia tidak menyukai istrinya, dia tidak akan mendoliminya. Itu lelaki yang salah. Ya, tentu kita ingin putri-putri kita dijaga oleh ya lelaki-lelaki yang bertanggung jawab, yang mencintainya, yang bisa melindunginya. Ya, bukan hanya di dunia, tapi yang lebih penting lagi daripada itu, bisa melindungi putri kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi intinya ya kiat yang pertama adalah dari mana? Dari orang tua. Dengan memilih calon-calon benih-benih yang baik. Orang tuanya yang bertauhid, ya. Baik bapaknya maupun ibunya. Terutama seorang ibu. Ya, Bu, ini diperhatikan baik-baik. Peran seorang ibu sangat besar dalam mendidik anak. Kenapa demikian? Karena yang paling banyak berinteraksi dengan anak itu adalah ibu. Kalau bapak kan sering keluar, kerja, ngeluyur, ya, nak warung, seringnya keluar. Yang paling banyak di rumah sama anak adalah ibu. Kalau ibu nggak kuat tauhidnya, nggak kuat akidahnya, ya, anak akan rusak. Kalau nggak kuat agamanya, maka kuatkan agamanya dengan terus belajar ilmu agama. Tidak ada istilah ketinggalan dalam belajar ilmu agama. Yang kedua, kiat untuk menanamkan tauhid kepada keluarga, biasakan diri keluarga dengan ibadah. Kita latih anak-anak kita, istri kita
dengan ibadah kepada Allah SWT. Tauhid itu bukan cuma sekedar teori. Tauhid terbagi menjadi 3. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Bukan sekedar itu. Tapi lebih penting daripada itu, bagaimana kita mengaplikasikan, mewujudkan praktek ibadah, amal soleh dalam kehidupan kita. Ya, percuma orang memiliki hafalan tentang tauhid, tentang ini, tapi nggak ada praktek ibadahnya. Ya, maka kita latih anak-anak kita, istri kita dengan ibadah kepada Allah. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu, istrimu, anak-anakmu salat dan sabarlah. Ya, maka ini kewajiban kita sebagai suami, ya, mengingatkan istri kita untuk sholat, ya, mengingatkan anak-anak kita untuk sholat. Itu kewajiban kita. Jangan istrinya tidur nggak sholat, dibiarin aja. Anaknya tidur nggak sholat, dibiarkan saja. Kita kalau anak kita ketiduran nggak mau sekolah, kita bangunkan. Kenapa subuh nggak dibangunkan? Ya, padahal itu adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Anaknya kalau nggak mau sekolah SD jam 7 itu, wah, dibangunin, disiram, takut dimarahin sama sekolahnya. Kenapa kita tidak membangunkan anak-anak kita untuk sholat subuh? Supaya kita tidak dimarahin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tugas kita sebagai orang tua. Kata Nabi SAW juga, muru auladakum bis-shalah wahum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin. Perintahkan anak-anak kalian sholat kalau sudah berumur 7 tahun. Pukul mereka kalau 10 tahun nggak mau sholat. 7 tahun, 10 tahun, sudah balik belum, Mbak? Belum. Umur 7 tahun rata-rata belum balik. 10 tahun pun rata-rata belum balik. Tapi kenapa Nabi SAW memerintahkan kita untuk mendidik anak-anak kita? Supaya nanti sudah terbiasa. Karena pendidikan sejak kecil akan menentukan arah pendidikan ketika dewasa. Artinya kalau anak-anak itu sejak kecil sudah kita latih, sudah kita didik ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita latih puasa, kita latih sholat, insya Allah ketika dewasa sudah apa? Terbiasa, gampang, Pak. Karena dia sejak kecil sudah terbiasa. Sampai melatih anak-anak sejak kecil, ya, umur 7 tahun sudah dilatih, diajak, dibiasakan sholat. Insya Allah kalau sudah balik, sampai nggak repot-repot nyuruh, dia akan berangkat sendiri. Tapi SMA baru disuruh, angel, ya, iso-iso ngejak gelut, ya. Ya, kalau dimarahin malah minggat biasanya, karena istilahnya sudah kasep, ya, udah terlambat. Istilahnya kalau bengkok itu udah parah, ya. Walaupun kita ya nggak ada istilah kita harus frustasi, ya, tapi artinya kita harus membiasakan anak-anak kita sejak kecil, ya. Kalau anak sejak kecil sudah dilatih, insya Allah ketika dia dewasa sudah terbiasa. Ini tujuannya. Bukan hanya sholat, puasa pun demikian. Dulu para sahabat Nabi SAW, ketika puasa Ramadan, anak-anaknya dilatih untuk puasa. Kalau ada yang nangis, dikasih mainan. Ya, dikasih mainan. Bukan hanya yang wajib saja, yang sunnah pun dilatih. Tadi ada seorang ulama namanya Atta Al-Qurasani, ya, bangunkan istrinya, bangunkan anaknya supaya sahur puasa Arafah. Coba nanti puasa Arafah, ya, bangunkan istri kita, bangunkan anak-anak kita. Malah mungkin sebelumnya sudah disampaikan, oh besok puasa Arafah yuk, ya, es, pokoknya mangan sing enak es sesuk, nah apa-apa, sebagai motivasi, ya, cuma sekali aja kok dalam setahun, ya. Artinya kita butuh untuk melatih, mendidik, membiasakan. Bukan hanya yang wajib-wajib saja, tapi yang juga kita latih untuk melakukan yang sunnah juga, ya. Tapi yang ketiga, salah satu kiat untuk menanamkan tauhid kepada keluarga kita, mencarikan kawan, lingkungan,
dan sekolahan yang baik. Ya, kenapa? Karena kawan, lingkungan, sekolahan ini sangat berpengaruh pada anak-anak kita. Nabi bersabda, ar-rajulu ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil. Orang itu berdasarkan agama temannya. Maka hendaknya dia perhatikan dengan siapa dia berteman. Anak-anak itu gampang terpengaruh, Pak. Kalau temannya baik, dia akan niru yang baik. Kalau temannya rusak, ya melok rusak juga. Ya, maka carikan teman-teman yang baik, arahkan. Sampean jangan berteman dengan itu, tapi temanlah sama yang ini, orangnya baik. Ya, gitu diarahkan. Karena kalau nggak diarahkan, dia berteman dengan orang-orang yang rusak, anak pun akan ketularan rusak. Kalau berteman sama anak-anak yang misalkan suka maksiat gitu ya ketularan anak. Ya, ketularan. Anak-anak sekarang mudah terpengaruh. Demikian juga lingkungan. Ini punya pengaruh yang sangat besar. Ya, lingkungan. Makanya dulu para ulama mengatakan al-jaru qabla dar. Carilah tetangga sebelum cari rumah. Sebelum bangun rumah, cari lingkungan yang baik dulu. Karena tetangga itu juga memiliki pengaruh. Juga sekolahan. Carikan sekolahan yang baik. Ya, sekolah yang bisa menanamkan agama pada anak-anak kita. Ya, bisa menanamkan tauhid, bisa menanamkan ibadah, akhlak yang mulia kepada anak-anak kita. Jangan cuma sekedar apa? Dunia. Wah, ini nilainya bagus. Oh, ini sekolahnya ya terkenal. Bukan cuma sekedar itu. Yang paling penting justru adalah bagaimana sekolah-sekolah ini bisa membentuk karakter pada anak yang kuat agamanya. Baik dari sisi tauhidnya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Itu yang paling penting. Dan ini sangat saya tekankan sekali. Karena rata-rata kita sekarang ini sebagai orang tua pasrah bongkoan sama sekolahan. Saya mungkin merasa nggak punya ilmu, nggak bisa ngajarin anak, mungkin nggak punya waktu untuk ngajarin anak, akhirnya pasrah bongkoan sama sekolah. Kalau kita nggak selektif dalam mencarikan sekolahan yang baik untuk anak-anak kita, ya anak akan terpengaruh sama yang diajarkan. Kalau sampean salah mondokkan misalkan, ya salah mondokkan. Di pondok misalkan malah diajarin ilmu tenaga dalam, ilmu hitam. Ya itu. Ya, atau kalau di sekolahan misalkan, ya malah diajarin joget, nyanyi, ya. Sekarang banyak anak-anak malah pinter nyanyi, tiktokan dan sebagainya. Ya itu yang diajarkan. Tapi kalau dia sekolahannya sekolah yang mengajarkan Al-Qur'an, ngaji, ya insya Allah hasilnya juga akan pinter ngaji Quran. Tergantung. Ya, sangat menentukan sekali ya kemana arah pendidikan anak-anak kita. Ibaratkan kalau gelas ini tergantung kita isi apa. Kalau diisi air putih ya jadinya nanti air putih. Kalau diisi air comberan ya jadinya air comberan, kotor. Tergantung kita isi apa. Anak pun demikian. Dia itu masih fitrah, masih bersih. Tergantung bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, cara menanamkan tauhid kepada anak-anak kita, wasiatkan mereka untuk selalu bertauhid kepada Allah SWT. Sebagaimana para nabi dulu. Tadi sudah kita sampaikan ya wasiatnya Luqman kepada anaknya, wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas. Demikian juga ini wasiatnya para Nabi Ibrahim, Yakub, ya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yakub, ya baniya inna Allaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berwasiat kepada anaknya. Begitu juga dengan Yakub. Wasiat itu pesan-pesan yang disampaikan sebelum meninggal dunia. Karena biasanya orang kalau wasiat itu yang paling penting.
Kalau ada orang mau meninggal dunia, terus dia pesan, "Nak, ya, nanti kalau bapak udah meninggal, lanjutkan usaha bapak." Berarti apa? Usaha tersebut sangat berharga bagi bapaknya. Kalau bapaknya berpesan, "Nak, nanti kalau bapak udah meninggal, jagain ibu." Itu berarti sayang banget itu sama istrinya. Kalau ada yang berpesan, "Nak, kalau bapak udah meninggal, jangan lupa ya, ayam jagonya dikasih makan." Nah, berarti apa? Sangat sayang sama ayamnya. Kalau para nabi, orang-orang soleh, pesannya bukan dunia. Mereka pesannya apa? "Wahai anakku, janganlah berbuat syirik kepada Allah. Wahai anakku, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Berarti hal yang paling penting bagi para nabi dan orang-orang saleh adalah apa? Tauhid. Yang kelima, kiat menanamkan tauhid kepada anak-anak kita adalah ya, kepada keluarga kita, mendoakan mereka agar bertauhid. Doa ini penting. Terutama doa orang tua. Karena orang tua itu doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah SWT. Salasu da'awatin la turat. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Salah satunya wa da'watul walid liwaladihi. Doa orang tua kepada anaknya. Seperti halnya Nabi Ibrahim. Dia berdoa, surat Ibrahim ayat 35, dia mengatakan, "Rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Bayangkan, yang doa ini siapa? Nabi Ibrahim, Khalilullah, orang yang paling disayang, dicintai oleh Allah. Orang yang paling kuat imannya, tauhidnya. Tapi dia tetap khawatir kalau terjerumus di dalam kesyirikan. Dia khawatir anak-anaknya terjerumus di dalam kesyirikan dan kekufuran. Kita bisa bayangkan kalau Nabi Ibrahim aja khawatir, takut, masa kita nggak takut terjerumus dalam kesyirikan, terjerumus dalam kekufuran. Ya, maka jangan lupa Pak, Bu, selalu doakan yang terbaik untuk anak-anak kita, terutama tentang keselamatan agama mereka, keselamatan ya akhirat mereka. Jangan kita ini cuma doakan masalah dunianya saja. Ya, tak doakan sukses, ya, jadi orang nanti. Emang saiki kurang dadi orang apa? Ya. Ya, jangan salah doa. Ini penting nih bagi orang tua. Kadang-kadang kita itu sebagai orang tua salah doa. Hanya mendoakan kesuksesan apa? Dunia saja. Kita jarang mendoakan kesuksesan akhirat anak-anak kita. Padahal itu yang jauh lebih penting. Ya, yang jauh lebih penting bukan kesuksesan dunia. Yang paling penting adalah kesuksesan di akhirat, agamanya. Ya, doakan mereka menjadi anak-anak yang saleh. Doakan mereka menjadi orang-orang yang bertauhid, ya, beribadah kepada Allah, berakhlak mulia, bisa bertemu nanti di surga. Itu yang paling penting. Percuma jadi orang yang sukses tapi tidak punya akhlak sehingga menelantarkan orang tuanya kelak. Percuma sukses dalam masalah dunia tapi kelak di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang paling penting, jangan lupakan apa? Doakan yang terbaik untuk keluarga, ya, agar bertauhid. Yang keenam, mengajari anak-anak Al-Qur'an dan hadis. Ini juga salah satu kiat menanamkan tauhid. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi, dahulu para salaf, yakni ulama-ulama dahulu, apabila anak mereka mulai tumbuh, mereka akan menyibukkan sang anak dengan menghafal Al-Quran dan hadis, sehingga keimanan menancap dalam hati mereka. Kenapa orang-orang dulu begitu kuat imannya? Karena sejak kecil sudah dikuatkan dengan Quran dan hadis, diajarkan, ditanamkan Quran dan hadis dalam. Makanya kalau kita baca biografi para ulama itu menakjubkan, ya. Umur 7 sudah hafal Quran, umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Ya, itu sudah biasa dalam kebiasaan para ulama dahulu. Ya, makanya
Kita malah sekarang kalau ada yang umur 12 hafal Quran, wah hebat. Itu kalau dulu para ulama itu udah biasa. Ya, karena memang rata-rata sejak kecil yang diajarkan adalah apa? Quran, hadis. Ya, sehingga betul-betul keimanan itu menancap dalam diri mereka. Terutama ya kalau kita nggak bisa ngajari Quran secara utuh, setidaknya ajarkan surat Al-Fatihah kepada anak-anak kita. Masuk Al-Fatihah gak iso. Supaya apa? Supaya kita yang dapat pahala, bukan guru TK, bukan guru TBA. Kita juga butuh pahala. Karena anak kalau kita ajari surat Al-Fatihah, nanti setiap kali sholat kita akan mendapatkan pahala. Setiap kali anak kita sholat, baca surat Al-Fatihah tersebut, kita mendapatkan pahala, Pak. Kita mendapatkan pahala, Bu. Ya, nah, sekarang kan banyak anak itu baca surat Al-Fatihah, tapi yang dapat pahala siapa? Guru TK, guru TPA, karena yang ngajarin mereka. Kenapa bukan kita? Ya, kenapa bukan kita yang mengajari? Kita juga butuh pahala. Ya, nah, mungkin kalau ngajari semua Quran mungkin berat. Setidaknya surat apa? Al-Fatihah diajarkan sebelum guru TK yang mengajarkan, sebelum guru TPA yang mengajarkan, kita sebagai orang tua yang mengajarkan. Ya, supaya setiap kali anak kita sholat membaca surat Al-Fatihah, yang dapat transfer pahala adalah orang tuanya. Ya, ini. Jadi itu mengajarkan anak-anak dengan Al-Quran dan hadis. Yang ketujuh, menumbuhkan kecintaan kepada Nabi dan sahabat. Jadi tanamkan kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kecintaan kepada orang-orang soleh, kepada Nabi, para sahabat. Ceritakan kepada mereka tentang Nabi, tentang para sahabat. Ini sekarang anak-anak jarang ngerti tentang sirah Nabi, jarang ngerti tentang sirah para sahabat. Ya, ngerti ini tentang Upin Ipin malah. Ya, ngerti ini paling tentang ya apa? Doraemon atau apa, ya. Tapi tentang sirah Nabi, sirah para sahabat jarang yang ngerti. Kenapa? Orang tua nggak ngajari. Ya, orang tua nggak ngajari. Coba sebelum tidur diceritain tentang Nabi, tentang para sahabat. Ya, itu anak akan punya idola yang benar. Ya, dikatakan oleh Imam Malik, para salaf dahulu mengajarkan anak-anak mereka kecintaan kepada Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajarkan surat Al-Fatihah. Ya, begitu ditanamkan sejak kecil untuk cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, supaya anak itu punya idola. Masya Allah, Abu Bakar, Umar, para nabi, ya, nabi ini, nabi itu. Begitu. Ya, karena anak kalau sudah salah idola, akhirnya yang ditiru adalah idolanya. Iya kalau idolanya benar, kalau idolanya nggak benar, rusak juga dia. Ya, karena orang itu biasanya akan meniru idolanya. Ya, kita juga jangan sampai salah idola. Sampai kalau salah idola, ya idolanya orang kafir misalkan, ya sampai tiru itu. Idolanya Ronaldo, Messi, misalkan. Ya akhirnya apa? Yang ditiru perilakunya mereka. Kayak tato, pakai minum pakai tangan kiri, ditiru. Karena mengidolakan mereka. Orang itu akan niru idolanya. Almar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Yang 8, menanamkan muraqabatullah dan rasa takut kepada Allah. Tanamkan kepada keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, dan pada diri kita tentunya yang paling utama, agar kita selalu merasa diawasi sama Allah. Jangan menanamkan kepada istri, anak, atau pada diri kita juga hanya takut sama manusia. Anak ditakut-takuti, ya, sama manusia. Awas lu, ya, lu tak laporno gurumu. Nah, awas nakal-nakal, tak panggilno dokter ben disunat. Nah, ya, awas ono hantu. Ini menanamkan takut sama hal-hal yang tidak perlu ditakuti. Tanamkan kepada anak-anak kita takut itu sama
Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dimanapun, kapanpun mereka akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau takutnya sama orang tua, ya namanya orang tua pengawasannya terbatas. Pas bapak nggak ada, aji mumpung akhirnya. Alhamdulillah mumpung bapak kono. Ya. Nah, sekarang ini Masya Allah Pak ya. Orang sekarang itu anak-anak gampang banget mau melakukan dosa itu gampang banget. Ya. Hanya lihat di HP ini gampang sekali mau melakukan apa? Dosa. Ya. Kalau kita lengah, bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada, udah. Makanya pengawasan, kontrol orang tua sangat penting. Dan yang paling penting adalah menanamkan mereka untuk takut sama Allah, merasa diawasi. Ya, itu hal yang penting. Ini yang ditanamkan oleh Luqman Al-Hakim. Wahai anakku, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan membalasnya. Jadi apapun yang kamu lakukan nanti akan dibalas sama Allah SWT. Kemudian juga yang ke-9, ajarkan kepada anak-anak kita tentang Islam. Ajarkan mereka tentang tauhid. Ajarkan mereka tentang fikih. Fikih sholat yang benar bagaimana. Puasa yang benar bagaimana. Ya, kalau perempuan berarti, kalau kita punya anak-anak perempuan, putri, ajarkan kepada mereka untuk berjilbab, menutup aurat mereka. Nah, ini kewajiban bagi kita. Kemudian ajarkan kepada anak-anak kita akhlak yang benar. Adab kepada orang tua, adab kepada temannya, adab kepada tetangga, adab makan, adab tidur. Nabi SAW pernah makan sama anak kecil gitu ya. Terus tangannya ini geratelan gitu. Nabi mengatakan, ya gulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, bacalah bismillah. Makanlah pakai tangan kanan. Ya, kemudian makanlah yang terdekat kepada kamu. Sejak kecil tuh ditanamkan supaya beradab makan yang benar. Dan apa hasilnya? Kata anak kecil tersebut, watil katu mati ba'du. Begitulah tata cara makanku setelah itu. Artinya apa? Anak itu Pak kalau diajari nyantol, melekat. Makanya mungkin kita ya kalau diajari sama bapak kita atau guru kita saat TK, saat SD, sampai sekarang masih ada beberapa yang nyantol. Ya, nah itu. Yang terakhir, hindarkan anak-anak dari tontonan yang merusak. Ya, sekarang salah satu tantangan terberat yang merusak anak-anak kita itu adalah tontonan. Ya, terutama tontonan di televisi sekarang ya. Sponsor ya wis gak genah itu. Ya, belum lagi film-filmnya, sinetronnya. Banyak sinetron 17 tahun ke atas sing nonton anak-anak. Ya, ini untuk orang dewasa saja nggak pantas, apalagi untuk anak. Memori anak akan merekam apa yang dia lihat. Maka jangan berikan kepada anak tontonan-tontonan yang nggak benar. Ya, tontonan-tontonan yang tidak benar. Itu bisa merusak mereka. Kullu maulud yuladu alal fitrah. Anak itu lahir dalam keadaan suci, bersih. Fa'abawahu yuhawidani. Bapaknya yang bikin dia Yahudi. Bapaknya yang bikin dia Nasrani. Bapaknya yang bikin dia Majusi. Artinya tergantung bagaimana orang tua mengarahkan. Ya. Nah, maka kita harus hati-hati, terutama sekarang ini tantangan terberat juga selain dari TV adalah HP. Jangan berikan kebebasan kepada anak untuk pegang HP. Ya. Kalau bisa tanpa HP, alhamdulillah. Itu yang paling bagus. Ya, karena belum butuh rata-rata anak-anak itu. Tapi kalaupun mereka memang harus diberi tontonan di HP, maka itu harus ada ketentuan-ketentuannya. Berikan waktu ya yang terbatas. Misalkan seminggu sekali, misalkan. Tontonannya pun difilter. Tidak semuanya ditonton. Ada pengawasan dari orang tua. Demikian. Sekarang banyak anak-anak rusak gara-gara orang tua yang rusak.
Orang tua yang merusak anak-anak. Kenapa? Karena dia yang membiarkan anak-anaknya, terlalu memanjakan anak-anaknya tanpa batas. Ya, terutama dengan gadget, ya, HP. Sekarang banyak lihat anak-anak itu, masya Allah. Anak kecil HP-an, khusyuk, ya, khusyuk. Akhirnya dipanggil bapaknya, dipanggil ibunya, budek, ya. Banyak anak-anak nggak punya moral, nggak punya akhlak gara-gara apa? Gadget sekarang. Kayak ini tantangan terberat sekarang bagi orang tua, bagaimana dia, ya, bisa bijak, ya, dalam menghadapi apa? Gadget untuk anak. Ya, mungkin kalau lepas total agak susah, paling tidak kita harus agak ketat, dikasih aturan-aturan selektif, ya, dalam tontonan apa yang ditonton, ya. Jangan biarkan bebas begitu saja, ya, apa yang ditonton oleh anak. Kita harus tahu juga apa yang ditonton, bener nggak yang ditonton, ya. Karena HP ini di samping ada manfaatnya, tapi juga banyak racunnya, banyak virusnya, banyak hal-hal yang tidak pantas untuk ditonton, dibaca, banyak. Maka kita harus, sebagai orang tua, harus betul-betul mengawasi, ya, mengawasi keluarga kita, terutama anak-anak kita, ya, tentang apa yang mereka tonton dan apa yang mereka baca, ya. Saya kira itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita bahas, ya, pada kesempatan malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.